Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Update. Oke guys, jadi benarkah PDI Perjuangan mengharapkan bantuan Anies sebagai tim sukses di Pilkada Jakarta? PDIP berharap bahwa dengan kepopuleran Anies ini bisa membantu pasangan calon Pramono Rano untuk menang di Pilkada Jakarta. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini guys. Bismillah. Wah, ini guys, ketemu guys. Nggak tahu nih kalau ada di kartu bersama. Aku dari jam 6 jadi dengan Mas Anu kita baru ada Pak Anies. Bang, apa telepon aku bilang. Kanan 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 kiri kiri Bang Dus. Oke. Kalau pertanyaannya seberapa penting limpahan suara dari Anies Baswedan, pastinya sangat signifikan. Oke. Kalau hari ini misalnya kita melihat elektabilitas Anies itu 40%, kalau semuanya itu mengarah kepada salah satu paslon, itu bisa mengunci kemenangan. Mm. Atau misalnya skenarionya tidak 40% pendukung Anies itu mengarah ke satu calon, diskon misalnya 20% atau 10%, saya kira tetaplah signifikan. Oke. Oleh karena itu bagi saya dalam sistem demokrasi elektoral di mana seorang gubernur, bupati dan wali kota itu dipilih secara langsung, satu suara itu tetaplah penting, apalagi 1000, apalagi 500 dan seterusnya. Oleh karena itu kenapa misalnya belakangan ini ada komunikasi politik khususnya yang dilakukan oleh Pramono Anung dan Rano Karno, tentu karena memang ada upaya-upaya supaya para pemilih Anies itu memilih mereka. Ini yang sepertinya pesan politik yang perlu dijelaskan kepada publik. Karena apapun sebenarnya PDIP dan Anies plus pendukungnya ini sama-sama memiliki perasaan senasib dan sepenanggungan. Ya. Sama-sama dikucilkan Hmm. dan sama-sama dalam tanda kutip ya dimarginalkan secara politik di Jakarta. Karena hanya PDIP yang tidak diajak dalam koalisi Kimplas. Dalam konteks itulah sepertinya sekalipun Anies misalnya tak jadi maju dari PDIP, tapi komunikasi Anies dengan sejumlah elit PDIP dari calon PDIP masih terbangun cukup signifikan dan komunikasinya sepertinya memang terus cair ya. Jadi kalau hari ini misalnya ada pertemuan antara Anies dengan Pramono dan Rano Karno, saya kira ini bukan perkara kebetulan, pasti ada perjanjian. Kalau tidak ada yang mengkondisikan, Mas. Ini Car Free Day ini banyak orang, ribuan orang yang ada, nggak mungkin Ya. kebetulan ketemu lagi Hmm. jalan-jalan, kemudian say Ya, hello dan happy-happy Masih dan misteri selfie guys bareng. ya. Saya kira tidak akan semudah itu. Ini Car Free Day yang saya juga sering biasanya ikut. Cari teman saja yang sudah janjian ya di Bundaran HI itu kadang butuh waktu yang cukup panjang. Tapi kalau melihat pertemuan antara Pramono Anung, Rano Karno, dan Anies hari ini saya hakul yakin Hmm. pasti sudah ada perjanjian sebelumnya, entah orang terdekatnya Mas atau Usama, itu langsung. kata Mas Adi Prais sudah ada perjanjian ini. Sudah menjadi sinyal kuat bahwa Mas Anies akan menjadi tim pemenangan dari Pramono Rano. Ya ini guys. Ya, bisa dipastikan sampai hari ini belum ada ke arah sana, yang pertama. Dan yang kedua, tidak sama sekali janjian, Mas. Karena gini kondisinya, ketika kalau kita ikut Mas Anies Car Free Day itu Mas Anies pasti dikerubuni oleh para pendukungnya atau orang-orang yang mengajak selfie. Akan terlihat bahwa ada kerumunan orang-orang berkumpul di satu titik kalau ada Mas Anies itu, seperti magnet gitu. Nah, dengan magnet itu, orang akan mudah mengenali, oh berarti di sana ada Mas Anies gitu. Nah, akhirnya bisa mengenali dan akhirnya bisa mendekat. Nah, jadi sekali lagi saya bisa pastikan bahwa tidak ada kesengajaan sama sekali. Sebelumnya, bukan hanya hari ini, sebelumnya juga pernah ada ketemu dengan Pak Yusuf Hamka. Setelah Pak Yusuf Hamka disebut oleh Pak Erlangga sebagai calon dari Golkar, itu pada saat Mas Anies ke Car Free Day, ketemu dengan Pak Yusuf Hamka, tidak sengaja juga sama kondisinya. Karena apa? Karena mudah dikenali ketika ada kerumunan itu. Jadi ketika Mas Anies jalan itu tuh seperti magnet gitu, banyak yang berdekatan. Ya. Tapi sekali lagi, Bang izin, sama sekali tidak ada janjian dan tidak ada kesengajaan. Semua berlangsung dengan tidak sengaja.
Oke, Gitu, Mas Mas. Adi Pray sudah 2 kali loh Mas Usama menegaskan ini. Itu bukan kesengajaan, hanya kebetulan bertemu Yang di Car benar Free siapa Day. ini guys ya? Mas Adi. Bang Adi atau Bang Usama nih? Ya, kita paham persis, Mas. Banyak selebritas dan public figure di Car Free Day. Oke. Banyak yang minta selfie dengan mereka. Tapi sekali lagi, kalau memang tidak ada upaya-upaya untuk mengkoneksikan antara Pramono Anung Rano dan Anies Baswedan, ini sulit. Pasti ada prakondisi yang kemudian membuat keduanya harus bertemu satu sama yang lain. Ya, ya, ya. Tapi titik poin saya bukan di situ. Ini kan pesan politik sebenarnya kepada warga Jakarta bahwa Anies dengan Pramono Anung itu tidak punya jarak psikologis apapun. Dua tokoh ini adalah sosok yang ya sama-sama akrab, punya chemistry yang sama. Tentu harapannya adalah pihak-pihak yang selama ini mendukung Anies Baswedan, para loyalis dan voternya yang cukup kuat di Jakarta itu ya diharapkan bisa memilih Pramono dan Rano Karno. Kan itu pesan politiknya. Kalau saya sebenarnya tidak terlampau yakin ya bahwa Anies akan menjadi bagian dari tim pemenangan Pramono dan Rano. Ya. Karena bagi Anies sudah cukup tidak bisa maju dan yang paling penting sih sebenarnya Anies hanya ingin menyaksikan siapa yang akan menang di Pilgub Jakarta. Oleh karena itu, kenapa Anies selalu dikaitkan dengan Jakarta? Karena memang Anies ini magnetnya kuat gitu, pemilihnya juga cukup kuat. Wajar kalau kemudian dikait-kaitkan dengan Anies Baswedan itu sebagai upaya untuk meminta dukungan politik ya. Oleh karena itu, gestur kebersamaan Anies dengan Pramono, dengan Rano, ini kan dianggap sebagai bentuk kecocokan. Karena kita tidak pernah menemukan Anies misalnya selfie-selfie dan bertemu dengan Ridwan Kamil. Nggak ada cerita, Mas. Orang itu sangat Ya, jelas melihatnya, mau sehebat apapun membangun argumentasi, Kimplas, kemudian siapa namanya RK dengan Suswono nggak ada persoalan dengan Anies. Ada kok persoalan, buktinya per hari ini mereka nggak pernah menunjukkan kemesraannya. Sampai hari ini mereka tidak pernah melakukan pertemuan apapun gitu ya. Sebenarnya oke. itu yang dilihat oleh publik. Jadi variabel Anies yang dianggap sebagai tumpuan pemilih di Jakarta tentu diharapkan memberikan dukungan ke salah satu paslon, khususnya Oke. Palon dari Pak siapa namanya yang diusung oleh PDIP. Oke guys, ini memang ada kejadian yang menarik saat penyelenggaraan CFD di sepanjang jalur Sudirman Tamrin Minggu pagi 1 September kemarin. Bakal Cagup dan Cawagup Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno bertemu dengan Anies. Pramono dan Rano mengenakan pakaian olahraga, sementara Anies mengenakan kaos hitam bertuliskan We the People. Awalnya mereka saling berjabat tangan dan berfoto bersama. Lalu Anies menyampaikan salam ke Pramono untuk terus menjaga kesehatan. Sementara itu, Rano Karno menyebut pertemuan dengan Anies terjadi secara tidak sengaja. Menurutnya hal itu bagian dari rezeki. Rano Karno tidak menampik bahwa Anies Center dikabarkan bakal masuk ke dalam tim pemenangannya bersama calon gubernur Jakarta Pramono Anung. Anies disebut-sebut akan didapuk sebagai ketua tim pemenangan Pramono Rano. Meski demikian, hal itu masih dalam tahapan pembicaraan. Rano Karno mengaku masih menunggu kesediaan Anies untuk bergabung menjadi bagian dari tim pemenangan di Pilkada Jakarta 2024. Pramono dan Rano Karno mengaku sudah memiliki visi misi untuk Jakarta 2025-2030. Hal itu disesuaikan dengan APBN DKJ yang sudah diketuk dan sudah disetujui DPRD. Artinya prioritas pembangunannya sudah harus ada arah yang jelas. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.